8 langkah kesuksesan di Atomi. Kenapa 8 langkah sukses ini menjadi ah, sesuatu yang sangat penting buat kita semua atomian yang memang berniat sukses bersama Atomi. Jadi, 8 langkah kesuksesan itu apa saja sih yang akan membuat kita semua bisa sukses bersama Atomi? Yang pertama adalah step pertama adalah menentukan tujuan. Menentukan tujuan itu apa sih? Menentukan tujuan itu bahwa kita harus mempunyai impian, menentukan tujuan. Jadi tujuan kita waktu kita mendaftar mendapatkan ID Atomi, apa yang eh, apa yang kita inginkan dengan kita bergabung di Atomi? Ataukah kita hanya sebagai konsumen saja, atau memang kita mau bisnisnya? Nah, karena ini sangat penting. Keputusan dari kita waktu pertama kali masuk atau setelah proses juga bisa di tengah jalan berubah yang tadinya hanya sebagai konsumen, kemudian menjadi, saya memang pengen bisnisnya. Nah, salah satu tip atau apa ya, guidance untuk sukses di Atomi, langkah pertama yaitu kita harus menentukan tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itu kita harus punya goal. Goalnya apa untuk di Atomi itu? Salah satunya adalah bahwa kita harus punya mimpi. Mimpinya apa? Kayak misalnya saya nih, saya waktu pertama masuk di Atomi itu saya hanya karena produknya saja. Saya ngelihat produknya, wah kok kayaknya oke, ini cocok buat yang saya cari waktu itu karena saya adalah penderita kanker kan. Jadi begitu saya ngelihat produknya, saya baca hemuhem, ini pas gitu. Jadi waktu itu saya hanya seperti itu aja, konsumen. Tapi begitu saya melihat marketing plan-nya, saya langsung berubah. Saya mau bisnisnya. Makanya waktu itu saya juga belajar, ternyata di Atomis itu sudah disiapkan mengenai 8 langkah sukses di Atomi. Yaitu tadi, impian, menentukan tujuan. Kita harus punya impian. Impian yang kita punya itu harus betul-betul kita buat sedetail mungkin. Kalau di sini ya, kita kehidupan seimbang. Kehidupan seimbang itu apa sih? Nah, kehidupan seimbang itu kita bisa hidup dengan baik, kita bisa berkontribusi, atau kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, di sini quotes-nya dari Mestahan Gepard, jika Anda bermimpi dengan jelas, itu pasti akan menjadi kenyataan. Jika Anda bergerak maju dengan mimpi ini dengan percaya diri, masa depan Anda akan berubah. Waktu saya baca ini, quotes ini, oh, jadi mimpi saja itu tidak cukup, tapi mimpi harus ada target. Karena mimpi sebagus apapun mimpi kita, kalau kita tidak punya apa ya, nggak action, itu hanya akan menjadi mimpi saja. Jadi percuma. Jadi kita harus menjadi uh, arsitek dari kehidupan kita sendiri. Itu. Jadi yang pertama, langkah pertama itu adalah menentukan tujuan. Bapak Ibu semua atomian, apa apa yang dimau di Atomi? Mau konsumen, mau bisnis? Kalau mau bisnis harus punya impian.
Di samping impian, kita juga harus punya target, action. Dengan action, mimpi dibarengin dengan action, target itu akan membuat kita menjadi bergerak action kan. Jika Anda bergerak maju dengan mimpi ini, dengan percaya diri, masa depan Anda akan berubah. Luar biasa ini quotes-nya Mr. Han Gilbert. Nah, itu. Jadi mimpi dan target ya. Nah, kemudian ternyata hanya mimpi, target itu juga nggak cukup. Kita harus punya komitmen. Langkah kedua itu kita harus punya komitmen. Komitmen itu apa sih? Tekad atau kata lainnya tekad ya. Tekad itu adalah kita melakukan sesuatu terus-menerus sampai kita berhasil. Nah, sampai kita berhasil itu komitmen, tekad. Jadi kalau misalnya seperti taruhlah waktu kita sekolah dulu ya, kita punya target walaupun susahnya kayak apa. Saya harus lulus misalnya. Saya harus mencapai S1, S2, S3 gitu kan. Itu betul-betul kita kerjakan. Itu karena kita betul-betul punya tekad. Jadi harus seperti itu tekadnya itu ya. Karena kalau kita nggak punya tekad yang kuat, itu akan mudah patah di tengah jalan. Karena bagaimanapun juga eh, bisnis, melakukan bisnis itu pasti banyak apa ya, kerikil-kerikilnya tuh pasti ada. Jadi itu sahabat-sahabat Otomean, komitmen, tekad itu kita harus betul-betul punya yang kuat. Di sini nih, Mr. Coach Meister Hangil Park lagi nih. Anda harus menjadi pusat dalam hidup Anda. Anda harus mempengaruhi orang-orang di sekitar dengan pemikiran dan ide Anda. Jangan membiarkan orang lain mengatur hidup Anda. Artinya apa? Yaitu kalau kita sudah punya tekad, komitmen, ya sudah, kita jalanin. Artinya kita tahu bahwa di atom itu apa sih komitmennya, apa caranya. Misalnya, kita harus eh, produk. Intinya kita harus apa? Pakai produk dulu misalnya. Kita udah pakai produk, kita rajin ikut Zoom, ikut pelatihan, itu akan berubah dari cara kita menjalankan itu orang-orang akan melihat. Sehingga orang-orang tuh kita tidak mudah untuk dipengaruhi, tapi kita malah bisa mempengaruhi orang lain. Itu. Jadi setelah saya pelajarin betul, memang 8 langkah sukses itu luar biasa. Karena kita bisa melihat orang-orang yang sukses di seminar akademi, misalnya kita lihat ya, kita datang ODS atau seminar akademi SA yang tiap bulan ada. Itu semua leader-leader yang berdiri, yang menjadi pembicara, yang menjadi speaker di atas, itu mereka semua sukses dengan melalui 8 langkah sukses ini. 8 langkah sukses ini memang telah disiapkan oleh Mr. Han Gilbert. Karena Master Han Gilbert itu sudah bisa memprediksi, luar biasa memang. Dia sudah bisa memprediksi dengan pengalaman dia, dengan malang melintangnya di bisnis, dia tahu apa yang kunci untuk sukses. Jadi jadi saya melihat sendiri semua yang Sharon Rose, Diamond, Sharon Rose, apa yang sudah Crown, Imperial, itu semua melewati step-step 8 langkah ini. Nah, berpikir positif. Di dalam komitmen itu kita juga harus berpikir positif. Sebarkan beritanya, ceritakan produknya.
Nah, itu tadi kita juga harus menjadi apa? Harus konsumen, harus konsumsi semua produk-produk yang kita memang perlukan. Sehingga kalau kita memakai produknya, otomatis kita juga eh, menceritakan atau bersharing. Kalau ditanya orang juga lebih mudah untuk bercerita, untuk bertestimoni, untuk bersharing. Jadi bukan kata orang, oh iya loh katanya hemohim itu bagus, katanya. Oh, color food vitamin C itu bagus. Tapi kalau kita memang mengkonsumsi, kita akan dengan menurut versi yang kita rasakan sendiri. Sehingga oh memang begini, produknya memang luar biasa. Itu komitmen itu sangat penting. Jadi mimpi, target, komitmen itu betul-betul menjadi kunci. Kita lihat langkah ketiga ya. Langkah ketiga kalau tadi di sini adalah membuat daftar nama. Nah, membuat daftar nama ini yang kadang-kadang memang disepelekan. Karena kita kadang-kadang itu menganggap sepele membuat daftar nama. Karena, ah udah inget kok siapa ya, oh besok saya mau ketemu si A, si B, si C, si D gitu. Tapi percayalah, kalau Bapak, Ibu, atau Mian masih hanya melakukan seperti itu, pasti kendala lebih banyak dan untuk maju dengan cepat itu pasti terkendala. Jadi mau tidak mau, memang ini 8 langkah sukses ini kan istilahnya ini sudah dibuatkan menjadi patron kita ya. Kalau dalam perjalanan tuh ini anggaplah Google Map kita. Ikutin saja, membuat daftar list nama orang-orang yang ingin kita jumpai. Dari mana kita dapat list nama? Nggak usah susah-susah, Bapak Ibu semuanya. Lihat dari kontak handphone aja yang di handphone kita. Masing-masing itu kita pasti lebih dari 250 kontak tuh pasti ada. Bahkan ada yang 500, 600, 700. Ada saya punya teman tuh sampai 1000 sekian. Tidak mungkin kalau dari list itu, dari sekian banyak list di handphone, itu tidak ada yang nyangkut. Pasti bisa nyangkut. Nah, terus waktu kita membuat list, itu jangan kita pilih-pilih. Saya dulu juga seperti itu sih. Masih milih-milih ngeliat list handphone, saya tulis, terus pikiran saya masih, ah ini kayaknya nggak bisa, ini kayaknya nggak bisa. Jangan, jangan Bapak Ibu, sudah pokoknya buat saja. Nanti setelah dibikin list, nah itu baru boleh misalnya diprioritasin dulu si A, si B, tapi sudah tertulis. Jadi data itu sudah tersedia. Tinggal lakukan saja. Nih, terus jangan daftarkan orang yang hanya tertarik untuk berbisnis. Tulis saja semua yang kita kenal. Jangan kita yang mengejudge ya. Ah, kayaknya enggak deh. Ibu itu enggak mungkin kalau bisnis. Dia itu orangnya sibuk. Orangnya dia tuh sudah berkecukupan. Enggak mungkin dia mau bisnis. Mana mungkin mau ya pikiran negatif kita yang merasa bahwa kita tahu persis masalah-masalah yang ada di list ini. Jangan. Karena kita nggak ada yang tahu. Kadang-kadang yang kita apa ya tidak terprediksi memang. Kita kadang-kadang yang kita melihat kayaknya enggak deh, kayaknya nggak bisa deh, gitu kan. Ternyata dia punya teman atau punya saudara yang mampu atau yang memang membutuhkan produk-produk Atomi. Itu tidak ada yang bisa apa pasti dalam hal ini. Jadi dalam membuat daftar, lakukan saja.
minimal 250. Kalau misalkan Gepak itu mengatakan minimal 250 yang ada setiap orang tuh minimal pasti ada 250. Kalau 1.000 ya udah. Jadi kita nggak usah bingung-bingung siapa lagi ya yang mau dikunjungi, siapa lagi ya yang mau diprospek. Karena ternyata kalau kita bedah dari handphone kita, list kontak itu masih banyak. Karena member di Atomi Indonesia itu masih sedikit loh dibanding dengan penduduk Indonesia. Itu masih 1% aja belum ada. Jadi sebetulnya ininya apa pasarnya tuh masih luas sekali. Nah, sekarang ini semua tuh tinggal berpacu. Kecepatan kita memberitahu orang ke dalam daftar akan menentukan kesuksesan. Betul itu. Dengan list yang sudah kita bikin, itu akan mempercepat. Karena kita waktunya akan lebih efektif. Memang kerjaannya tuh kita hanya nelpon, janjian. Ya memang hanya seperti itu di Atomi itu. Kita konsumsi kan USA, ya kan? Use, sharing, attend. Ya udah, kita lakukan apa yang memang harus menjadi tugas kita. Karena kita punya impian, jadi why-nya di Atomi itu betul-betul harus kita pegang. Nih, jika Anda ingin mencapai sesuatu yang menantang dalam hidup Anda, wujudkanlah secara intensif. Nah, ini quotes lagi nih dari Mr. Hangil Pak. Waduh, luar biasa. Jadi membuat daftar itu jangan dianggap sepele dan kita jangan mengejudge. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau misalnya si A, si B kita yang iniin, tapi ternyata nggak bisa, ya udah, jangan dibikin baper gitu. Masih next, next, next gitu. Oke, terus yang keempat, sebentar. Keempat itu mengundang. Nah, setelah kita bikin list, kita kontak. Nah, kita memang tujuannya kemudian, nah ini step ini memang uh, agak sulit. Tapi tidak ada yang mustahil. Jadi kita buat janji. Lalu kita undang. Undang itu kita bisa undang ke pertemuan dulu, table talk. Kalau memungkinkan udah kita harus bisa melihat bagaimana peluangnya yang kita yang kita undang itu bagaimana. Dan biasanya memang kita harus apa ya? Artinya kita harus punya skill sih dalam hal ini. Skillnya tuh apa? Ya harus punya bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita menguasai. Misalnya yang sampel-sampel aja. Kalau Bapak, Ibu, atau Mian semuanya sudah memakai produknya, itu sebetulnya siapapun pasti bisa bercerita. Karena kita masing-masing kita tuh punya kok kemampuan untuk bercerita. Karena kita sudah biasa sebetulnya mereferensikan apa-apa yang kita anggap baik. Misalnya kita ada apa ya, soto, soto, soto yang enak lah. Misalnya saya di Bekasi, di Galaksi, kita pasti, ah kita mau makan apa? Itu loh, soto sana aja, soto A, B, C gitu. Itu enak. Jadi otomatis biasanya kita kalau ini ya udah kita nyoto, nyoto, nyoto gitu. Jadi kita tuh mudah untuk mereferensikan. Nah, itu lakukan juga di Atomi. Waktu kita mengundang atau kita telepon, ya pasti bahasa basinya kan biasanya kita juga tanya kan, apa kabar, gimana kesehatan. Terus kita coba dulu ngobrol itu apa yang diperlukan. Kita harus tahu persis yang kita undang itu keperluannya, kebutuhannya apa. Misalnya, oh kayaknya ini kalau skincare enggak. Kayaknya, oh dia butuh nih apa odol, sikat gigi. Bisa sih mulai dari hal-hal yang simple dulu, kemudian naik, 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 naik. Kalau mereka sudah cocok,
dan mencintai produk-produk Atomi, otomatis dia akan mencari yang lain. Tuh. Nih, di sini penting bagi kita semua untuk berkomitmen pada jumlah panggilan telepon yang kita lakukan setiap hari secara konsisten. Yang benar-benar dianggap berhasil adalah melakukan panggilan telepon, bertemu orang-orang, dan pergi mengikuti pelatihan. Artinya, waktu kita ngundang pertama kali, kita ngobrol, kalau sudah oke, dia masuk ke Atomi, dapat ID. Nah, kita bikinin home party. Bikinin home party, kita undang ke Zoom, kita undang ke sistem yang lain, ada ODS, ada SA. Semua di Atomi itu sebetulnya sudah tersedia prasarana untuk kita maju menambah ilmu ya. Jadi tinggal semua apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah mengundang ini kan kita harus step kelima adalah menjelaskan bisnis. Nah, di sini tadi kita udah mengundang. Di dalam mengundang itu kita bisa tahu, oh orang ini memang hanya konsumen aja atau memang mau bisnis. Nah, kalau mau bisnis, kalau memang kita atau Mian ini mau sukses, mau tidak mau kita harus menguasai marketing plan. Harus tahu Atomi itu apa sih? Siapa yang dibalik Atomi itu? Produk-produknya siapa yang memproduksi? Nah, di sini nih konsep perusahaannya bagaimana? Produksinya Atomi itu produk-produknya bagaimana? Produk bergengsi, strateginya mastis. Atomi adalah distributor produk-produk yang dibuat oleh Kairi dan Kolmar. Menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Produknya gimana? Kualitasnya kualitas terbaik. Absolute quality, absolute price. Nah, kita juga harus bisa menjelaskan apa itu absolute quality, absolute price. Terus kita marketing plan-nya. Marketing plan-nya tuh luar biasa. Marketing plan-nya tuh betul-betul adil. Saya waktu pertama kali melihat marketing plan-nya, loh, member gratis, terus tidak ada kedalaman, tidak ada tutup poin. Itu yang waktu pertama kali saya lihat tuh baru itu dulu. Tidak ada tutup poin, terus tidak ada biaya-biaya lainnya. Terus PV pribadi tidak bakalan hilang, tidak bakalan apa, tidak menjadi zero gitu kan. PV pribadi akan tetap tidak akan hilang selama kita masih menjadi anggota atau MI. Itu buat saya waktu itu sudah itu aja sudah amazing ya. Oh, ini apa ini? Terus saya lihat produksinya, produknya itu kurang lebih 600 produk dan itu kebutuhan sehari-hari. Artinya semua apa ya kebutuhan yang biasa kita beli di supermarket itu kita bisa alihkan dengan belanja di Atomi. Jadi seolah-olah nih kita punya shopping mall tersendiri loh. Luar biasa. Kapan kita bisa punya seperti itu? Karena kalau kita punya istilahnya taruhlah kita punya supermarket sendiri. Oh, modalnya berapa itu? Nggak cukup puluhan juta, tapi ratusan juta. Belum kita mikirin bagaimana harus ngatur stok, pengiriman, pegawai. Waduh, dengan segala macam pernak-pernik dan ini itu tidak mudah menjadi. Nah, sekarang di Atomi itu dengan 600 kurang lebih 600 macam produk, kita mau apa lagi? Semuanya sudah disiapkan di Atomi. Yang penting kita hanya pakai, kita bercerita, orang belanja langsung di webnya Atom. Nah, dalam menjelaskan bisnis ini menjadi
sangat sangat poin penting juga karena itu akan menarik mitra-mitra kita juga untuk ikut berbisnis. Nah, kalau berbisnis itu apa? Karena akan mendapat apa solusi atau kehidupan yang lebih baik. Nih, di sini visi Atomi, sebentar nih ketutup nih, menjadi distribusi yang terbesar di dunia. Jadi Mr. Hanke Park itu mempunyai cita-cita Atomi itu harus menjadi apa eh, jadi bukan multi level ya, tapi distribusi yang terbesar di dunia. Jadi kayak ya itu anggap aja kita punya shopping mall lah, nggak usah kita eh, yang sulit-sulit bahasanya. Kita pakai bahasa yang mudah dimengerti. Udah kita anggap aja kita punya shopping mall. Sekarang tugas kita tinggal mengalihkan belanjaan kita sehari-hari yang biasa kita beli di supermarket, kita alihkan ke toko kita di Atomy Shop. Yang keenam itu menindaklanjuti. Nah, menindaklanjutin itu tadi, begitu kita sudah menjelaskan bisnis dan yang bersangkutan akhirnya memutuskan masuk dan mempunyai ID Atomi dan mulai berbelanja ataupun home party belum ada KTP, nggak tiba-tiba nggak bawa KTP atau apa gitu. Nah, kita harus menindaklanjuti. Nah, menindaklanjutin ini menjadi salah satu yang banyak tidak dilakukan. Artinya melakukan, tapi waktunya itu kelamaan gitu loh. Jadi istilahnya waktu kita home party, itu orang udah semangat, oh iya bagus ya, oh demonya ini bagus, bagus. Tapi pas waktu itu dia nggak bawa KTP atau nggak bawa emailnya lupa atau nggak bawa ada yang handphonenya ketinggalan ada aja biasanya tuh ada aja. Nah itu tugas Bapak Ibu atau Mian semuanya setelah home party atau setelah salah satu member baru kita belanja kita dalam waktu 48 jam maksimal itu kita harus sudah sapa lagi. Bagaimana kemarin apa kesannya atau kalau produk yang habis dibeli gimana? Cocok nggak? Tuh, cocok nggak? Dicoba. Nanti kalau misalnya, oh kalau habis itu ada loh ini, apalagi kita harus perhatikan apa yang dibutuhkan. Jadi memang di sini kita juga sebagai apa ya? Sebagai konselor gitu ya artinya kita bisa mereferensikan karena kita sudah pakai produknya karena kalau beda kalau kita tidak pakai produk terus kita menawarkan sesuatu itu pasti auranya beda itu akan dirasakan oleh eh, yang kita undang yang kita ajak home party yang kita ajak tabletop itu pasti walaupun mungkin dikemas sedemikian rupa, tapi kalau nggak pakai itu pasti beda. Jadi itu kuncinya. Dan dalam menindaklanjutin, saya juga ke saya ini kadang-kadang kurang cepat saya dalam menindaklanjuti. Tapi itu masing-masing kita kan selalu ini ya introspeksi. Di mana ya kelemahan saya ini ya? Oh, kalau kita memang sudah punya impian dan mau mencapai goal, ya mau nggak mau kita harus selalu mau introspeksi, mau diingatkan misalnya, oh Bu Yani jangan begini dong, begitu begini. Saya biasanya oke, saya terima semua masukan gitu, karena saya percaya sahabat-sahabat atomian semua di sini itu kita mendukung saling mendukung dan budaya atomi adalah kita sukses bersama, tumbuh bersama. Itu juga
saya rasakan sendiri itu beda gitu. Tuh menindaklanjuti. Nah, yang ketujuh adalah konsultasi. Nah, konsultasi itu harus dilakukan. Kalau saya misalnya konsultasi dengan upline atau mentor gitu ya. Karena di dalam menjalankan bisnis itu pasti banyak masalah. Pasti ada. Tidak hanya di Atomi. Kita melakukan bisnis apapun juga atau taruhlah yang kerja di kantor pun semua pasti ada trouble itu pasti ada. Nah, supaya kita tuh tidak gampang down, ya kita bisa sharing. Enaknya kalau di Atomi itu begitu. Ya sudah lakukan aja. Saya akan pasti berkonsultasi gitu, dengan upline-nya. Nah, juga ini adalah apa ya, untuk konsultasi itu kita harus milih-milih benar untuk yang kita ajak konsultasi. Jangan sekali-sekali kita konsultasi dengan yang tidak sukses. Karena pasti, oh iya susah, oh iya begini, begini. Nah, itu nular seperti itu. Ingat kita punya impian loh. Impian itu harus kita perjuangkan. Jadi kita nggak percuma kalau kita hanya wah make imperial, yes 1 miliar, yes 100 juta, yes. Tapi apapun kendala di lapangan itu soalnya tidak mudah. Jadi kalau kita punya upline, apalagi di Atomi begini, ada bisnis, ada Zoom coaching, ada Zoom fokus. Nah, itu menjadi kita semua itu menjadi satu media yang disitulah kita bisa berkonsultasi, kita bisa nanya, kita bisa saling bersharing. Oh begini loh, saya punya masalah A, B, C, D. Gimana ya ini? Nah mungkin nanti pasti akan diberikan. Itu konsultasi itu sangat penting supaya kita selalu dapat pencerahan. Artinya jadi semangat lagi gitu. Nih, biasanya tuh, oh, karena misalnya tidak bikin daftar ya, biasanya nih Mr. Hangelpot tuh sudah bisa memprediksi tuh reason yang biasa digunakan itu karena mereka tidak memiliki daftar orang. Nah, mari list nama bersama-sama, buat loh konsultasi untuk setiap orang dan bantu menghubungi jaringan pertemanan mereka. Nah, itu kalau bilangnya wah, saya nggak kenal, nggak ada loh siapa ya yang saya. Nah, kita sebagai teman atau sebagai upline-nya kita bantu. Ayo coba lihat di list kontak list. Terus kemudian, ayo ini kita pokoknya kita membantu untuk supaya bisa maju bersama. Jadi konsultasi. Nah, tadi yang konsultasi itu ini hanya contoh-contoh saja. Biasanya tuh yang dikonsultasikan sudah nggak ada temen, sudah nggak ada yang bisa dihubungi, terus tidak ada yang mau bergabung menjadi member Atomi. Semua orang kok yang saya temui sudah jadi member ya, gitu. Nah, sekarang kalau seperti itu tidak ada yang mau bergabung. Nah, yang salah satu nih coachnya dari Mr. Hangir Park loh ya ini karena kita tidak bisa menjelaskan tentang visi perusahaan. Jadi mau tidak mau itu memang kita harus berbenah. Artinya berbenah tuh kita harus punya skill. Skill mengenai atomi. Perusahaannya apa, bagaimana, marketing plan-nya gimana. Kalau produk, 600 macam produk tuh nggak usah dihafalin. Yang dihafalin yang ini saja. Apa, 3 pilar aja. Hemohem, itu. Tong Samdan.
Kalau skincare ya absolut. Kalau yang kecil-kecil kayak odol segala macam, kalau bapak ibu sudah pakai tuh nggak usah diapalin ingredientnya, tapi langsung aja oh begini 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 itu otomatis nih kan. Jadi kalau bilang enggak ah aku nggak mau bergabung, nah kita juga harus berintrospeksi diri. Bagaimana kita cara menjelaskannya? Apakah menarik? Apakah bisa membuat greget sehingga orang, oh iya, yes, atau ini bisa menjadi kendaraan saya untuk sukses gitu. Itu itu betul-betul nih. Terus kalau ini nih, terus kok kayaknya kok di jaringan saya bentar-bentar ini pudel saya nih harus dikeluarin nih daripada berisik. Bentar-bentar. Nah, kok nggak ada penjualan ya? Kayak nggak ada yang belanja. Nah, kalau nggak ada yang seperti itu, apakah dari kita sendiri itu tidak menjadi konsumen loyal? Kalau kita menjadi konsumen yang sudah ini kan pasti beda. Pasti nggak mungkin kok kalau orang itu nggak 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 tertarik dengan produk-produk Atomi yang luar biasa. Hanya kita memang harus mencari gimana caranya waktu jelasin. Hanya dengan mungkin dengan hand body aja. Oh, hand body, coba deh, coba. Nggak usah yang ini kita bawa di setiap tas kita ya. Itu ada hand body yang kecil, ada peeling gel, ada vitamin C, ada koyo yang udah dipotong-potong. Kalau kita misalnya sambil ketemu, cobain deh, cobain gitu. Hand body coba deh. Ini buat nyamuk juga digigit nyamuk. Ini ada anti loh, buat nyamuk bisa loh. Terus gitu. Biasanya saya sih langsung ngoles saja di tangan. Oh iya enak ya, nggak lengket ya. Nah, itu pokoknya ini gimana caranya itu pasti bisa. Itu konsultasi. Yang terakhir, nah yang terakhir adalah duplikasi. Kalau kita semua sudah melakukan step 1 sampai 7 tadi, tinggal tugas kita melakukannya duplikasi. Artinya, di dalam satu jaringan itu kita tidak bisa semua kita lakukan sendiri. Kita harus bisa menduplikasi. Menduplikasi dalam arti ya kita mengajarin semua member-member yang ada di bawah kita supaya bisa mandiri. Supaya bisa mandiri, bisa bisa melakukan apa yang telah kita ajarkan dan apa yang kita lakukan, member-member kita akan bisa melakukannya. Ya, dengan otomatis dengan kalau bisa seperti itu, kita akan dapat partner-partner bisnis. Kita akan menemukan mutiara-mutiara. Jadi jangan pelit ilmu gitu. Artinya apa aja, udah ayo. Mau apa? Mau nanya apa? Mau apa? Terus duplikasi. Yang penting dibuat di bawah-bawah jaringan kita itu mereka bisa belanja sendiri, bisa masukin member. Itu yang sampel-sampel aja. Terus bisa mereka juga dibekali mengenai ini apa Atomi marketing plan-nya. Nih, lakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang yang telah berhasil di awal mereka memulai. Putuskan pikiran Anda untuk mengikuti jejak mereka. Untuk duplikasi yang baik, versi asli juga tentu harus baik. Artinya waktu duplikasi itu juga harus menghasilkan seperti yang upline-nya lah. Itu. Jika Anda tidak melihat Anda sendiri sebagai contoh baik untuk mitra Anda harus versi asli dari diri Anda sendiri. Artinya, kita harus berubah. Orang lain itu tidak bisa
Kita tidak bisa mengharap orang lain itu berubah. Kita sendiri yang berubah, kita bisa membimbing, mendidik, melatih kepada member-member jaringan kita sehingga kita bisa artinya bisa sukses bersama. Karena kalau kita misalnya nanti mau naik mastership ya, itu kita harus menguatkan, memang harus menguatkan jaringan. Nah, salah satunya di Atomi itu kita harus melakukan semuanya dengan rendah hati. Luar biasa loh moto Atomi. Coba, kalau tadi Bapak Ibu semua menghayatin betul ya. Mana ada melayani dengan rendah hati. Tidak, itu saya sudah malang melintang itu nggak ada yang seperti itu. Mau di kantor, mau di apa, nggak ada tuh melayani dengan rendah hati. Suatu platform bisnis seperti Atomi, Mistahan Kirpat luar biasa, menghargai visi luar biasa. Nah, itu 8 langkah sukses di Atomi yang kita semua harus pegang sebagai guidance untuk kita sukses di Atomi. Kita semua yang penting tadi, mimpian, harus punya target, harus punya komitmen. Nah, komitmen itu sangat penting karena impian sebagus apapun impian kita, se apa ya, tanpa target dan komitmen itu akan sia-sia. Ayo sahabat semua, kita sukses bersama. Atomi Indonesia, ayo, ayo bisa. 구독, 좋아요 눌러주세요.